Mulai dari nomor 10, Brunei Darussalam, GDP per kapita tahun 2026 diproyeksikan sekitar 35.000 USD, 40.000 USD. Negara kecil di Asia Tenggara ini, penduduknya hanya sekitar 450.000 orang. Rahasianya sangat jelas. Minyak dan gas alam. Sektor ini menyumbang lebih dari setengah GDP negara. Pemerintah Brunei pintar banget mengelola kekayaan ini. Subsidi BBM hampir gratis, pendidikan dan kesehatan gratis, bahkan program perumahan gratis untuk warga asli. Sultan Brunei termasuk salah satu orang terkaya di dunia. Tantangan mereka sekarang adalah diversifikasi ke pariwisata dan keuangan supaya nggak terlalu bergantung pada minyak yang suatu saat bisa habis. Negara kecil tapi kesejahteraannya juara di kawasan. Naik ke nomor 9, Islandia. GDP per kapita 2026 sekitar $94.000, $108.000 US dollar. Pulau vulkanik dengan penduduk cuma 400.000 orang, ini punya kekayaan per orang yang luar biasa. Sektor utamanya, energi terbarukan, pariwisata, dan perikanan. Islandia hampir 100% pakai energi geothermal dan hydropower. Listriknya super murah dan hijau. Bahkan, diekspor untuk industri aluminium. Pariwisata meledak berkat Aurora Borealis, Blue Lagoon, dan lokasi syuting Game of Thrones. Pernah bangkrut berat tahun 2008, tapi mereka bangkit lagi dengan kekuatan alam. Rakyat Islandia sering masuk peringkat paling bahagia di dunia. Pelajaran besar, manfaatkan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan. Nomor 8, Norwegia. GDP per kapita 2026 sekitar $90.000, $96.000 US. Penduduk 5,6 juta orang. Rahasia utamanya adalah minyak dan gas lepas pantai, plus Sovereign Wealth Fund dana abadi. Terbesar di dunia, yang nilainya sudah lebih dari $1,5 triliun. Uang dari minyak nggak langsung dibagi habis, tapi disimpan untuk generasi mendatang. Selain itu, perikanan salmon, industri maritim, dan energi hijau juga kuat. Pajak tinggi, tapi balik lagi ke rakyat lewat pendidikan gratis, cuti orang tua panjang, dan jaminan sosial terbaik. Norwegia contoh negara kaya yang tetap rendah hati, bersih, dan damai. Nomor 7. Guyana. Negara yang lagi naik daun banget. GDP per kapita 2026 diproyeksikan sekitar $35.000, $60.000 US dollar. Pertumbuhannya sangat tinggi. Penduduk hanya 800.000 di Amerika Selatan. Sejak penemuan minyak lepas pantai oleh ExxonMobil tahun 2015, ekonomi Guyana meledak. Pertumbuhan GDP sering double digit. Dulu bergantung pada gula, beras, dan emas. Sekarang minyak menyumbang lebih dari 50% ekonomi. Mereka lagi gencar bangun infrastruktur, jalan, bandara, rumah. Ini seperti Kuwait baru di Amerika Latin. Tantangannya adalah mengelola kekayaan ini dengan baik, supaya nggak korupsi, dan lingkungan tetap terjaga. Satu penemuan besar bisa ubah nasib negara dalam waktu singkat. Nomor 6, Switzerland. GDP per kapita 2026 sekitar $116.000, $118.000 US. Penduduk 9 juta orang. Negara netral ini super stabil. Sektor utamanya perbankan swasta, farmasi, mesin presisi, dan pariwisata. Bank Swiss mengelola triliunan dolar uang orang kaya dunia. Perusahaan obat seperti Novartis dan Roche, jam tangan Rolex, coklat, semuanya terkenal karena kualitas tinggi. Kenapa mereka selalu kaya? Netralitas politik ratusan tahun, pendidikan kelas dunia, inovasi tinggi, dan mata uang franc yang sangat kuat. Orang Swiss hidup nyaman, transportasi tepat waktu, dan gunung Alpennya indah. Mereka bahkan punya demokrasi langsung lewat referendum. Nomor 5, Qatar. GDP per kapita 2026 sekitar $76.000, $77.000 US. Penduduk sekitar 3 juta, banyak pekerja asing. Raja gas alam cair LNG, Qatar punya cadangan gas terbesar ketiga di dunia dan mengekspor ke seluruh penjuru, termasuk Asia. Selain gas, mereka lagi kembangkan pariwisata, keuangan, dan logistik. Doha sudah jadi kota modern dengan Stadion World Cup, museum, dan mall mewah. Qatar National Vision 2030 sedang dorong diversifikasi, supaya nggak cuma bergantung gas, rakyatnya dapat banyak subsidi dan fasilitas premium. Nomor 4, Irlandia. GDP per kapita 2026 sekitar $110.000, $135.000 US. Angka ini agak terdistorsi karena banyak perusahaan multinasional. Penduduk 5,3 juta. Rahasianya adalah pajak perusahaan rendah 12,5% yang bikin Apple, Google,
Facebook, Pfizer, dan banyak raksasa tech pasang kantor pusat Eropa di sini. Sektor utama, teknologi informasi, farmasi, dan jasa keuangan. Dublin jadi pusat tech Eropa. Meski ada kritik soal GDP palsu karena profit perusahaan asing, rakyat Irlandia tetap diuntungkan dengan low unemployment dan gaji tinggi di sektor tech. Alamnya hijau, pubnya rame, dan suasananya hidup. Nomor 3, Luxembourg, GDP per kapita 2026 sekitar $145.000, $154.000 US dollar. Negara mini dengan penduduk hanya 670.000 orang. Ini adalah surga keuangan Eropa. Sektor utama, perbankan, dan pengelolaan dana investasi fund management. Aset yang dikelola di sini mencapai triliunan euro. Lokasinya strategis di tengah Eropa, pajak kompetitif, dan privasi terjaga. Dulu terkenal dengan baja, sekarang 80% ekonominya dari jasa keuangan. Rakyatnya menikmati transportasi umum gratis dan standar hidup tertinggi di Eropa. Nomor 2, Singapura. GDP per kapita 2026 sekitar $97.000, $99.000 US. Penduduk 6 juta. Negara kota yang jadi pusat keuangan dan perdagangan Asia. Sektor utama, keuangan, perdagangan internasional, teknologi, dan bioteknologi. Pelabuhan tersibuk, bandara terbaik dunia, korupsi hampir nol. Dibangun dari nol oleh Lee Kuan Yew menjadi makan Asia. Singapura nggak punya sumber daya alam, tapi unggul di sumber daya manusia, disiplin, dan kebijakan pro-bisnis. Perumahan publik bagus, pendidikan top, dan bisnis sangat ramah. Bukti bahwa visi kepemimpinan yang kuat bisa ubah negara kecil jadi superpower ekonomi. Dan juara nomor 1, Liechtenstein. GDP per kapita 2026 sekitar $246.000 USD, tertinggi di dunia. Negara terkecil kedua di Eropa dengan penduduk hanya 40.000 orang. Rahasianya, industri manufaktur high-tech gigi palsu, alat presisi, komponen elektronik kecil, ditambah jasa keuangan. Mereka ekspor barang bernilai tinggi ke seluruh dunia. Pajak rendah bikin banyak orang kaya menaruh uang di sini. Raja masih berkuasa, tapi rakyatnya super kaya dan bahagia. Nggak punya tentara, alam pegunungan Alpen indah. Liechtenstein, bukti nyata, negara kecil bisa jadi terkaya kalau fokus pada inovasi, kualitas, dan kepercayaan internasional. Subscribe, bro.